Assalamualaikum. Isi kabar pakah. Wen. Sobat Bawaslu, jumpa lagi di Adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi. Saya Danu. Dalam episode ini telah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten PPU, Bapak Agus Dahlan. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita ngobrol nih Pak, kita bahas terkait momen Pilkada 2024 yang telah kita lewati kemarin. Nah, yang kita ketahui kan bahwasanya Kesbangpol ini memiliki tugas dan wewenang, salah satunya adalah pembinaan politik. Ya mungkin kaitannya pada demokrasi atau pada pilkada adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Dan mungkin ada yang lain sihnya. Ya. Sebenarnya kalau Kesbangpol itu bukan saja mengurusi masalah politik. Nah, kita ada 3 bidang di sana, yaitu 4 bidang: sekretariat, bidang politik dan orkemas. Yang kedua itu bidang IWASBAN, Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya. Dan ketiga penanganan kewaspadaan dini dan penanganan konflik dan sekretariat. 4 bidang yang di bidang kita. Yang menarik itu kemarin itu pada saat pilkada nih. Yeah. Artinya pilkada itu memang tugas kita di bidang, ada bidang politik dalam negeri. Ya, itu membidangi mengenai masalah kegiatan-kegiatan pemilu dan pilkada. Nah, alhamdulillah kita di Kesbangpol ini itu kegiatannya berjalan sesuai yang kita rencanakan. Pada saat pemilu itu kita sosialisasi kepada seluruh 4 kecamatan yang ada. Terus pilkada juga seperti itu, kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana kita memilih dengan cara yang baik, yaitu memilih program-program yang calon-calon pimpinan kepala daerah, itu program-programnya, sehingga masyarakat kita ini bisa memilih secara demokratis, tidak ada tekanan apapun, jadi bebas lah. Apalagi generasi muda kan, ya, generasi Gen Z ini pemilih pemula, ya, pemilih pemula ini tentunya sangat biasanya menginginkan sesuatu perubahan. Baik, makanya itu kita sosialisasikan pada seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Pasir Utara untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam melaksanakan pemilu pada saat itu dan pilkada pada tanggal 27 November kemarin untuk pilkada, dan untuk pemilu kemarin kan tanggal 14 Februari ya, tahun 2024. Nah, ini alhamdulillah tingkat partisipasi di Kabupaten Pelajar Pasir Utara itu sangat tinggi Pak. Ya. Untuk pemilu itu sekitar 84%, untuk pilkada itu sekitar 79%, dan kita itu termasuk yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Kita untuk pemilu itu kita nomor 2 di Kalimantan Timur, untuk pilkada juga nomor 2. Dari ada 10 kabupaten kota, artinya kita termasuk yang tertinggi lah. Bahkan target nasional kita tercapai. Ya, melebihi. Kalau misalnya pemilu kan itu sekitar 77% ya, 77,5%. Sementara pilkada sekitar 79 ya. Kita memenuhi lah, karena kita 79,8. Baik Pak, dalam peningkatan partisipasi pemilih kita sudah, ya saya pikir melampaui lah, sudah berhasil nih Pak ya. Kalau dibanding dengan pilkada dan pemilu yang periode lalu Pak,
Oh ya, jelas sangat jauh. Sangat jauh. Ya, kalau kita pilkada sebelumnya itu kita hanya memperoleh sekitar 72%. 72%. 72%. Kalau ini sekarang kan 79%. Artinya, ya kita terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, baik penyelenggara dari KPU dan Bawaslu dan pemerintah sebagai partner KPU dan Bawaslu, karena pelaksana teknis itu adalah KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan. Kita mensupport dari pemerintah, mensupport seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari KPU dan Bawaslu. Baik kita support dari segi anggaran, dari segi fasilitasi, dan keperluan-keperluan yang lain dibutuhkan oleh kawan-kawan dari KPU dan Bawaslu. Dan ini alhamdulillah kita sangat kerjasamanya sangat apik. KPU dan Bawaslu sering kita berkomunikasi, sering sosialisasi, berdiskusi apa-apa kekurangan dan apa-apa nanti kendala-kendala kita di lapangan, ya alhamdulillah bisa terjalin dengan baik, termasuk dari pihak keamanan. Ya, karena pemilu itu atau pilkada itu tidak akan berhasil kalau kondisivitas daerah terganggu. Nah, maka dari pihak keamanan juga itu juga berpartisipasi untuk bagaimana menjaga kondisivitas kegiatan pemilu dan pilkada pada saat itu, sehingga suasana yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik. Aman Pak ya? Aman. Baik ini Pak, kalau kita ngulik lagi masalah pelaksanaan pilkada yang sudah kita lalui, bagaimana tanggapan terkait ini Pak, PSU yang ada di Kecamatan Babulu kemarin, gitu, pemungutan suara ulang di 2 TPS? Ya. PSU itu kan kalau misalnya ada memang masalah, ya memang harus dilaksanakan. Terutama kan kita pemerintah itu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau di Babulu ada 2 TPS itu yang bermasalah ya kan? Ya. Yang bermasalah itu sudah diputuskan oleh kawan-kawan dari KPU, Bawaslu, bahwa di sini harus diadakan pemilihan ulang karena ada beberapa masalah. Ada masalah, ya kita sebagai pemerintah tentunya mendukung kegiatan itu. Karena yang pengawas lapangan, wasit lapangan itu kan Bawaslu. Ya, kata wasitnya ada pelanggaran, ya kita serahkan kepada wasitnya untuk yang keputusan PSU tadi itu bisa diulang. Karena kan sudah diusulkan ke KPU juga. Ya kita pemerintah ya siapkan saja sesuai dengan aturan. Karena memang kita tidak bisa turut campur dalam pertandingan lah ibaratnya. Misalnya kan ada pertandingan ya. Misalnya kita pertandingan sepak bola misalnya. Ya kita penonton nggak boleh ikut campur. Di situ nanti ada wasit, ada pengawas lapangan. Nah, jadi kalau memang itu sesuai aturan ya silakan saja. Tapi pada dasarnya PSU itu kan bukan berarti istilahnya mencari kesalahan dan kebenaran sebenarnya. Sebenarnya bagaimana itu kita sebagai pembelajaran kepada kita semua nih, kepada kita semua yang belum paham mengenai masalah ada PSU itu. Dan juga penegakan hukum. Iya, penegakan hukum. Dan memang kalau dianggap itu misalnya diharuskan PSU, artinya diulang. Ya, tapi kita masih mending lah dibandingkan kawan-kawan yang ada di daerah-daerah seperti Fukar misalnya, seperti Mahulu, seperti di Kabupaten Banjar, di Banjarbaru sana itu kan diulang itu PSU kan? Yang total seluruh kabupaten kota diulang, berarti kan mulai dari awal. Mulai dari awal, biayanya mulai dari awal juga, persiapannya juga harus disiapkan sebagaimana mestinya. Dan ini alhamdulillah kita cuma 2 TPS dan pada saat selesai PSU itu waktunya berapa lama dilaksanakan ulang. Kan? Alhamdulillah kita nggak seperti daerah-daerah yang harus diulang secara full. Nah terkait ini Pak, menyambung tadi, ini kan pilkada kemarin masih ada ini Pak, pelanggaran terkait ini ASN Pak yang tidak netral. Ya. Nah itu. Kalau kita lihat juga di pemilu kita juga ada kejadian, ada salah satu ASN yang juga tidak netral kan begitu Pak. Jadi untuk hajatan pemilu dan pilkada kali ini memang kita ada inilah ada pelanggaran ASN yang melanggar. Nah
Dari kacamata Kesbangpol Pak memandangnya bagaimana? Ya, artinya kita dari pemerintah kabupaten itu sudah mensosialisasikan kegiatan bahwa ASN itu tidak boleh ikut dalam partisipasi politik praktis. Itu sudah. ASN, P3K, bahkan honorer itu pemerintah sudah mensosialisasikan kegiatan itu. Saya ingat sekali itu kalau tidak salah pada bulan Agustus sebelum kita pilkada itu kita ada sosialisasi mengenai netralitas ASN. Dan itu sudah Pak Bupati waktu itu Pak Marbun juga hadir untuk memberikan sambutan sekaligus mengisi kegiatan itu bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan apapun dalam politik praktis. Apalagi pada saat pilkada nih kan, Ya, betul. pilkada atau pemilu tidak boleh mendukung. Nah, kalaupun misalnya itu ada berarti oknum itu. Betul. Oknum yang ingin melibatkan diri pada saat yang seharusnya dilarang. Ya kalau memang misalnya ada ASN atau P3K atau THL misalnya yang terlibat seperti itu resikonya ya tanggung sendiri, ya kan? Iya. Resikonya tanggung sendiri. Ya resikonya kan bisa terjadi pemecatan. Ya sampai bisa terjadi pemecatan ya. Salah satu yang paling berat kan misalnya pemecatan. Ada pun mungkin sanksi-sanksi yang lain lah. Misalnya satu bisa dikenakan pidana misalnya kan, atau mungkin nanti setelah pidana mungkin bisa ada pengusulan pemecatan. Itu kan ditanggung sendiri karena berani mengambil risiko yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Silakan diminum Pak. Oh, ya, terima kasih. Ya ini Pak, Kesbangpol sudah menyusun ini Pak semacam rencana kerja atau apa untuk menghadapi pemilu atau pilkada selanjutnya ini. Untuk sementara kan pilkada itu masih atau pemilu kan masih panjang. Masih panjang ya? Iya, masih sekitar 4 tahunan lagi. Artinya untuk sementara kita membuatkan program-program yang sifatnya seperti yang sekarang ini kita fokus kepada paskibraka, sosialisasi kepada ormas, kepada sosialisasi kepada partai politik, misalnya itu yang kita laksanakan dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini nanti sambil kita mempelajari, mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita yang pilkada maupun pemilu yang kemarin kita evaluasi kira-kira di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita, di mana keberhasilan kita. Nah itu juga kita akan evaluasi sehingga untuk menghadapi pesta demokrasi ke depannya itu bisa lebih baik dan lebih bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Yang mungkin sosialisasi itu sangat penting kepada seluruh komponen masyarakat bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini wajib kita harus hadir untuk memberikan sumbangsi suara kita kepada calon-calon yang ada di baik pemilu maupun di pilkada. Kenapa? Memang tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara itu harus ada patuh dan taat kepada peraturan dan perundang-undangan. Pilkada dan pemilu itu kan termasuk peraturan perundang-undangan yang harus kita taati dan kita ikuti aturan-aturan tersebut. Jadi kalau misalnya pada saat kemarin pemilu kita pada tanggal 14 Februari, ya itu kita harus wajib sebagai warga negara harus berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan hak suara kita. Karena kenapa? Satu suara itu sangat berharga. Sangat berharga untuk menentukan pemilu masa depan. Pemilu kemarin kita memilih presiden dan wakil presiden dan DPR RI maupun DPD maupun DPR kabupaten kota provinsi. Nah ini kan satu suara sangat berharga. Jadi kalau misalnya kita tidak hadir pada suatu saat misalnya pemilihan presiden misalnya hanya sedikit sekali atau misalnya satu suara sangat bedanya, itu berarti kita yang bisa menentukan. Betul. Sangat ini berpengaruh. Sangat berpengaruh. Begitupun dalam pelaksanaan pilkada. Menentukan pemimpin, gubernur, bupati, wali kota juga suara kita sangat berharga untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut. Nah, tadi membahas soal ini Pak, ormas ya, organisasi masyarakat dan parpol. Nah, sejauh mana Kesbangpol Pak dalam melakukan sosialisasi terhadap
dua subjek ini? Ya. Ini besok rencana tanggal 19 kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini jumlah ormas kita itu sekitar ada 77 ormas yang terdaftar di Kesbangpol. Yang terdaftar Pak ya? Yang terdaftar di Kesbangpol. Tentunya kita akan mengundang seluruh ormas ini untuk hadir pada saat sosialisasi ini. Nah, nanti di situ kita akan memberikan fungsi-fungsi apa tugas-tugas ormas itu, bagaimana juga nanti ormas apabila misalnya mau berpartisipasi atau meminta bantuan kepada pemerintah melalui dana hibah. Nah, itu juga teknisnya seperti itu akan kita sosialisasikan sehingga nanti ormas-ormas kita itu dia memahami apa itu tugas dan fungsinya sebagai ormas. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau meminta hibah kepada pemerintah, syarat-syaratnya apa saja? Ya, mekanismenya seperti apa? Itu nanti kita jelaskan semua, dan nanti akan diisi narasumber dari Kesbangpol dan Bapelitbang. Nah, partai politik juga, dan setiap tahun itu kita akan memberikan bantuan hibah. Setiap tahun partai politik kita berikan, terutama yang mempunyai kursi DPR. Ya, dia mendapatkan dana. Ya, ada dana hibah. Partai politik itu ya lumayan lah, kurang lebih sekitar 900 miliar sekian, bukan miliar, 900 juta sekian, sedikit lagi mungkin kurang lebih 1 miliar. Artinya apa? Pemerintah itu sudah memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, memperhatikan hal-hal tersebut sehingga partai politik itu juga bisa memberikan pendidikan politik dan kegiatan administrasi. Nah, itu dalam bantuan hibah partai politik tersebut. Nah, itu yang mendapatkan hibah partai politik tadi, apakah semua parpol atau yang hanya ada perwakilannya ya Pak di legislatif? Ya, ada di legislatif. Yang ada di legislatif. Kita ada 11 partai yang dapat di situ. Nah, itu nanti hibahnya itu diserahkan kepada partai politik yang ada di legislatif. Yang ada di legislatif. Ya. Ya mungkin sebagai upaya juga ini juga meningkatkan kesadaran demokrasi ini kepada kader-kadernya tentunya. Iya. Selain hibah juga kita ada melaksanakan, biasanya setiap tahun kita laksanakan itu tentang bimbingan teknis kepada teman-teman partai politik yang ada di DPR itu, terutama mengenai tentang laporan pertanggungjawaban dana hibah. Iya. Jadi kita setiap tahun memberikan bintek itu supaya partai politik ini tidak salah dalam membuat laporan pertanggungjawabannya. Karena kan biasanya kan partai-partai kan kadang-kadang itu ada yang partai baru masuk. Nah, ini ada yang baru misalnya yang masuk, tentunya harus belajar gimana cara pelaporan itu kan. Nah, cara pelaporan itu maka kita bintekkan ke situ, nanti dia bisa belajar pada saat bintek itu. Nah, teknisnya seperti apa, laporannya seperti apa. Bahkan mungkin ada partai baru yang misalnya partai lama partai lama yang masa kepengurusannya itu sudah berganti kan. Oh betul. Ya, misalnya sudah berganti masa kepengurusan, kebetulan kita ada bintek, kita libatkan mereka, terutama yang partai-partai yang ada di legislatif. Karena yang memperoleh dana hibah kan adalah partai-partai yang ada di legislatif. Yang ada wakilnya. Yang ada wakilnya di legislatif. Ya itu berarti kan begini Pak, dalam hal ini pemerintah ya itu sudah sangat memfasilitasi ya untuk demokrasi. Bahkan dia melalui Kesbangpol tadi melakukan hal-hal yang sudah Bapak jelaskan tadi, semacam sosialisasi kepada setiap lini sampai ormas, bahkan parpol juga dia dia cover itu. Nah, kalau gini Pak, terkait kan kita udah membahas nih terkait proses pilkada 2024 yang udah kita lewati. Menurut Bapak ini ada hal apa saja Pak yang harus dievaluasi dengan pilkada yang kemarin? Ya, sebenarnya kan teknis pelaksanaan itu adalah di kawan-kawan KPU dan Bawaslu. Ya, benar.
Artinya yang bisa menjawab sebenarnya KPU dan Bawaslu. Ya, karena teknisnya di situ. Kami di pemerintah itu hanya dalam hal dari segi anggaran yang kita siapkan, terus laporan pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Dalam artian kalau misalnya kemarin contoh nih kita berikan bantuan misalnya sekian-sekian nih, misalnya, nah itu pelaporannya bagaimana? Ternyata kemarin alhamdulillah untuk pelaporan yang ada di KPU dan Bawaslu, alhamdulillah semuanya terencana sesuai dengan aturan yang ada. Ya, artinya bahkan kalau memang misalnya ada anggaran lebih juga dikembalikan kepada kas daerah. Ini sudah sesuai. Nah, kalau kita mengevaluasinya seperti itu, termasuk mungkin kita mengevaluasi mengenai masalah keterlibatan ASN dalam hal menjadi PPK, PPS misalnya, atau Pantarli, atau di kelurahan desa, ini juga kita evaluasi. Kan banyak misalnya ada beberapa misalnya dinas itu yang melarang anggota ASN-nya atau mungkin stafnya dilarang untuk menjadi anggota. Ya, menjadi penyelenggara. Nah, ini bisa kita evaluasi juga. Wah, ini sesuai dengan penjelasan Pak Bupati pada saat itu, bahwa kalau ada yang melarang dari dinas terkait melarang anggotanya menjadi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada, itu mungkin akan kita panggil untuk membicarakan jangan sampai dilarang, karena ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, hajat kita kan, pesta demokrasi yang betul-betul diatur dan didukung oleh negara, kan? Betul. Ya, artinya kita tidak boleh gara-gara kita melarang akhirnya kan bisa tertunda itu kan, atau misalnya kekurangan untuk tenaga-tenaga di lapangan. Ya. Apalagi khususnya ini Pak, wilayah-wilayah yang agak-agak jauh gitu. Ya. Kekurangan SDM, mereka mikir wah bakal susah banget nih kalau nggak ada yang mau juga. Kita pun sebagai penyelenggara dari Bawaslu dan KPU juga kendalanya pasti di situ. Iya. Udah ada yang ini kok udah ada yang daftar nih untuk menjadi. Ya kan, kalau dari yang daftar kasihan juga tuh. Iya, Pak. Artinya penyelenggara kita dari KPU dan Bawaslu ini kan mau mencari anggota untuk pengawas lapangan misalnya. Bawaslu nih, Bawaslu mencari pengawas lapangan misalnya. Pengawas TPS misalnya, pengawas TPS. Kan kalau nggak ada orang kan repot juga. Apalagi yang misalnya yang berpengalaman itu kebanyakan dari P3, ASN, dan TL kan, yang punya pengalaman pada saat itu. Waktu itu mungkin sebelum jadi P3K atau mungkin sebelum ASN pernah menjadi pengawas TPS, ya kan, PPS kan, PPK. Jadi kadang-kadang memang atau mungkin keterbatasan warga juga nggak mau karena tanggung jawabnya besar. Ya, salah satu itu juga. Tanggung jawabnya besar sehingga ya mungkin mau tidak mau, suka tidak suka kalau misalnya dibutuhkan dari kawan-kawan dari ASN atau P3K atau TL itu kita silakan saja. Ya. Kalau perlu dikasih rekomendasi, khusus untuk ini silakan laksanakan. Ya baik Pak, menyambung ini terkait tantangan ke depan Pak dalam hajatan pemilu dan pilkada mendatang. Ya. Apa tantangan Kesbangpol untuk ke depan Pak? Kalau kita mengaca kepada pemilu dan pilkada 5 tahun sebelumnya dan sekarang, tantangannya sebenarnya itu tidak terlalu besar sebenarnya tantangannya, khususnya di Kabupaten Pelajar Pas sekarang. Kalau salah itu tantangannya paling kita itu yang pertama masalah dana, anggaran. Nah itu yang perlu kita siapkan. Tantangan yang sangat. Tapi biasanya setelah pilkada, mau pemilu atau pilkada, itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten. Khususnya kalau kita itu mengenai masalah dana pilkada saja. Dana pilkada ini saya yakin ke depan kan pasti akan lebih besar dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Betul. Karena kita jumlah TPS juga akan semakin besar, semakin banyak, jumlah pemilih kita juga semakin besar. Ya, bertambah. Semakin besar jumlah pemilih kita bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan
namanya kita di Kesbangpol itu selalu mengantisipasi hal-hal yang istilahnya itu deteksi dini. Deteksi dini. Ya, deteksi dini dan cegah dini. Nah, kita selalu di Kesbangpol itu bahwa apabila ada hal-hal yang tertentu yang akan bisa membawa kepada hal-hal yang istilahnya menjadi gangguan misalnya pemilu dan pilkada kita, itu kita akan cegah secara dini supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, tentunya tantangan-tantangan yang seperti ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kemarin kita tahun kemarin ini seperti misalnya pilkada kemarin ini kita berpikir ini pasti ada bisa kejadian seperti tahun 2019, kan? Betul. Misalnya ada apa antara calon yang bergesekan, ya, pendukung saling, bahkan ormas ada yang saling mendukung dengan ormas dari calon kepala daerah yang lain dengan calon kepala daerah yang lainnya. Nah, itu bisa bentrok itu antara ormas. Tapi alhamdulillah kita kemarin ini bahkan alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa, anteng-anteng saja. Baik 4 calon yang terpilih kemarin itu untuk menjadi calon bupati dan bupati di Kabupaten Penajam Pasir Utara, ini malah setelah selesai pilkada malah rukun-rukun saja. Rukun-rukun saja, tidak ada hal-hal yang ibaratnya yang mengganggu kondusivitas. Saling legowo. Apalagi Pak Bupati kita yang sekarang, Bapak Haji Mulia Nur Yasud, ini setelah beliau terpilih malah ini sejarah nih, sejarah. Malah mendatangi calon-calon lawan politiknya. Nah, ini perlu kita apresiasi, perlu dicontoh mungkin kepada seluruh bupati dan gubernur, misalnya pemilihan gubernur, ini bisa dicontoh. Karena kenapa? Persaingan itu hanya pada saat kompetisi ini hanya pada saat pilkada. Setelah saya terpilih pilkada, kita menjadi saudara. Nah, itu artinya beliau itu langsung bertemu dengan lawan politiknya, bersilaturahmi, berkomunikasi dan baik, alhamdulillah aman. Nah, ini yang perlu kita menjadi pembelajaran buat kita semua nih. Untuk ke depan, termasuk kita dari KPU, dari Bawaslu, dari Kesbangpol, dan seluruh stakeholder yang lain, bahwa silaturahmi itu sangat penting. Ya, bersama-sama untuk membangun daerah. Nah, itu niatnya sebenarnya. Iya. Tujuannya itu untuk bagaimana memajukan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, tadi Pak membahas masalah ormas, tadi saya agak kelupaan ini. Kalau dari kacamata Kesbangpol, Pak, apakah diperbolehkan ormas itu mendukung salah satu paslon yang membawa nama ormasnya gitu, Pak? Karena kalau semacam pengurusnya atau orangnya yang tidak membawa atribut ormasnya, kalau seandainya dia membawa itu, Pak, atribut ormasnya, itu bagaimana pandangan Kesbangpol? Ya, kalau pandangan Kesbangpol kan sesuai dengan aturan Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 dan diperbarui dengan nomor 16 tahun 2017, itu kan tergantung dari masing-masing ADRT. Oh, masing-masing ADRT. Iya. ADRT ormas itu kan biasanya sih itu tidak berafiliasi kepada salah satu calon, ya, tidak dukung-mendukung. Nah, tapi juga tidak melarang di ADRT itu kan. Iya, betul. Tapi misalnya kalau ada misalnya ada ormas yang tidak melarang, ya silakan saja ADRT-nya kan. Kalau misalnya ada ormas yang misalnya ADRT-nya itu melarang, ya kita serahkan kepada masing-masing ormas kan. Ya, pengurusnya. Kita sebagai di Kesbangpol itu sebagai pembina ormas, ya, Bupati sebagai pembina melalui Kesbangpol kan. Kesbangpol kita sampaikan juga bahwa kalau memang mendukung itu sebenarnya sah-sah saja, boleh, tetapi secara pribadi boleh. Tetapi kalau ada ADRT-nya juga tidak melarang, enggak, masa kita mau larang sih? Ada masalah tuh. Kalau ada ADRT-nya misalnya, tidak melarang berafiliasi kepada salah satu calon, ya silakan saja. Silakan saja. Ya, tapi kita berharap ke depannya, kalau memang misalnya itu ADRT yang misalnya ada tidak menghendaki tentang dukung salah satu calon, ya lebih baik mendukung secara pribadi lah. Karena setiap warga negara Indonesia itu kan pribadi itu
sah-sah saja mendukung salah satu calon. Ya, punya hak. Betul. Punya hak untuk mendukung salah satu calon. Tetapi kalau memang misalnya secara organisasi itu dibolehkan, silakan. Kalau organisasi tidak membolehkan, silakan juga kan. Betul. Karena kita nggak bisa turut serta atau ikut campur dalam urusan rumah tangga ormas itu. Kita makanya kalau memang misalnya ada ormas bermasalah, misalnya apa ya, kita sampaikan, tolong diselesaikan secara intern dulu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada yang mau minta memfasilitasi atau bisa menjadi jembatan, kita siap sebagai pembina organisasi kemasyarakatan. Ya ini Pak, apa ya, pemilu pilkada sudah kita lewati ya, sudah kita sama-sama lewati dengan hasil yang ya saya pikir memuaskan, gitu. Karena Pak, ada partisipasi pemilih juga melebihi bahkan target, kan begitu. Apa? Ini penilaian Kesbangpol terhadap ini kinerja KPU dan Bawaslu dalam pilkada dan pemilu. Ya, sebenarnya masalah kinerja KPU dan Bawaslu dari pihak TNI Polri, sebenarnya alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik. Dari KPU kita sudah sering berkomunikasi, misalnya hal-hal yang perlu dibicarakan kita bicarakan. Dari awal sidang contoh misalnya nih, dari awal tentang bagaimana bantuan dana hibah untuk KPU misalnya, itu juga dari awal kita sudah komunikasi kira-kira berapa yang perlu disiapkan dana itu. Begitupun dari Bawaslu juga seperti itu, kira-kira apa yang perlu kita siapkan. Komunikasinya berjalan intensif. Ya harmonis lah kita KPU dan Bawaslu ini, setiap ada yang perlu kita komunikasikan, kita secepatnya kita komunikasikan, sehingga jangan sampai ini berlalu-lalu misalnya ada masalah. Ya ada kendala, betul. Ya kan? Jadi kita kalau misalnya KPU dan Bawaslu itu tidak ada komunikasi yang baik, tentunya kan nanti ada kendala kan larinya ke pemerintah juga. Larinya ke pemerintah juga. Kenapa nih kok pemerintah ada fasilitasi? Bahkan bisa mengganggu tahapan. Mengganggu tahapan selanjutnya kan? Nah, begitupun juga dengan TNI Polri, kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, alhamdulillah juga dari segi pelaporan misalnya, pelaporan kita surati, itu langsung ada tanggapan dari KPU dan Bawaslu, dari TNI Polri juga ada tanggapan mengenai dana hibah itu. Sampai kepada saat sekarang ini kan tahapan pemeriksaan dana hibah oleh BPK. Alhamdulillah semua berkasnya sudah ada nih, lengkap. Nah, itu dari segi pelaporannya juga aman. Nah, ini yang penting sebenarnya ke depan itu, bagaimana kita KPU dan Bawaslu itu yang sudah baik hubungannya ini terus kita jaga nih. Terus kita jaga komunikasi yang baik supaya nanti untuk pelaksanaan pilkada pemilu yang akan datang itu bisa connect sudah. Mudah-mudahan masih ada anggota-anggota KPU dan Bawaslu selanjutnya kalau 5 tahun ke depan. Kalau yang sudah 2 periode itu kan sudah. Berarti ini harus mulai dari awal lagi. Ini yang kita harapkan, kalau bisa masih ada orang yang masih bisa berkoordinasi dengan pemerintah dengan Kesbangpol. Dari Kesbangpol. Ya. Berarti penilaiannya ya saya pikir ini Pak baik Pak ya. Baik. Kendala kita komunikasi tidak ada, ya kan, tahapan berjalan dengan baik. Tinggal kita rencana mungkin ke depan meramu pilkada dan pemilu ini bagaimana supaya lebih baik lagi. Ya. Tentunya kita pengalaman 2019, 2024, ini kan tahapannya dari 2019 kita tingkat partisipasi kita masih di bawah, rendah sedikit. Untuk pilkada sekitar 70, untuk pemilu 79%, untuk pilkada 72%. Nah, menginjak kepada 2024 itu tingkat partisipasi di pemilu itu 84%. Meningkat sekitar 5%. Terus selanjutnya pilkada itu kemarin kita dapat cuma 72% pada 2019, naik menjadi 79%, naik sekitar 7%. Tentunya ini sudah patokan kita sudah nih, berarti kan berhasil nih. Berhasil. Nah, kita harapkan ke depan juga seperti itu. Meningkat terus Pak ya. Meningkat, kalau bisa lebih meningkat lagi. Nah, itu ya pasti kita mau melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk penyelenggara KPU dan Bawaslu, untuk sering-sering berkomunikasi, bersosialisasi kepada seluruh
komponen masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau bisa nanti sekitar tahun 2029, Ya. nah itu bisa meningkat lagi tingkat partisipasi. Kalau bisa rata-rata bisa sampai 85% lah. Meningkatnya lagi, ya kan, kemarin 80% atau bisa 90% misalnya di pemilu berikutnya pilkadanya bisa naik sekitar 83% atau 85%. Oh, itu sangat Luar biasa. luar biasa. Makanya memang kita komunikasi harus tetap kita jaga, terutama bagaimana kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pilkada dan pemilu ini supaya masyarakat kita, terutama generasi Gen Z nih, Gen Z yang baru pemilih pemula itu mempunyai wawasan yang baik gitu. Oh iya ya, saya harus memilih salah satu calon yang sesuai dengan karakter saya nih. Nah, maka silakan anak-anak Gen Z kita berikan pemahaman-pemahaman, dan kita juga harus memberikan pemahaman kepada mereka. Jangan terpengaruh dengan money politik. Nah, itu juga penting. Iya. Sangat penting. Sangat penting kepada apabila kalau sudah pemilih pemula sudah diiming-imingi dengan money politik, itu nanti akan rusak di kemudian hari. Dampaknya, Pak? Dampaknya itu akan sangat besar. Kita berharap bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemuda juga itu bisa berpartisipasi untuk menyampaikan ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi untuk mengurus bangsa dan negara kita ini. Ya. Oke. Baik Sobat Bawaslu, demikian episode bincang santai tadi dengan Bapak Agus Dahlan selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten PPU. Mengakhiri episode kali ini sesuai dengan tagline kita, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.